Nama-nama hari dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea. Minggu, Nichiyobi, Ilyoil. Senin, Getsuyobi, Wolyoil. Selasa, Kayobi, Hwayoil. Rabu, Suiyobi, Suyoil. Kamis, Mokuyobi, Mokyoil. Jumat, Kinyobi, Gumyoil. Sabtu, Doyobi, Toyoil. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Teman-teman, kalian suka pelajaran apa ya? Nah, inilah mata pelajaran sekolah dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea part 1. Agama, Shukyo, Jongyo. Bahasa Indonesia, Indonesia go, Indonesia. Bahasa Inggris, Eigo, Yongo. Matematika, Sugaku, Suha. Olahraga, Taigu, Cheyuk. Informatika, Jongbogaku, Jongboha. Lanjut bab 2. Teman-teman, kalian suka pelajaran apa ya? Nah, inilah mata pelajaran sekolah dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea part 2. Biologi, Seibutsu, Senmuha. Fisika, Butsuri, Meliha. Kimia, Kagaku, Hwaha. Bahasa Mandarin, Chugokugo, Junguko. Bahasa Jepang, Nihongo, Ilbono. Bahasa Korea, Hankokugo, Hangugo. Lanjut bab 3. Teman-teman, kalian suka pelajaran apa ya? Nah, inilah mata pelajaran sekolah dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea part 3. Sejarah, Rekishi, Yoksa. Ekonomi, Keizai, Gyongje. Geografi, Chirigaku, Jiriha. Sosiologi, Shakaigaku, Sahoiha. Seni rupa, Geijutsu, Misu. Seni musik, Ongaku,
emak. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Mari kita bahas radikal ini. Teman-teman, jadi radikal ini dalam bahasa Mandarin biasanya disebut sebagai tan ren pang atau tan li ren. Tapi kalau dalam bahasa Jepang dia disebut sebagai ninben. Contoh huruf yang menggunakan radikal itu apa ya? Nah, biasanya huruf-huruf yang menggunakan radikal tersebut dalam bahasa Mandarin itu seperti ni, yang artinya kamu, dan dalam bahasa Jepang contohnya seperti karada, yang artinya tubuh. Selanjutnya, mau bahas radikal apa lagi ya? Mari kita bahas aksara ini. Nah, teman-teman, biasanya huruf ini dalam bahasa Mandarin biasanya dibaca sebagai hu, yang artinya danau. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Mandarin yaitu hu po, yang artinya danau. Dalam bahasa Jepang, huruf ini juga memiliki arti yang sama loh dengan bahasa Mandarin, yaitu danau. Tapi cara bacanya berbeda dan ada dua arti, yaitu kunyominya adalah mizumi dan onyominya itu adalah ko. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Jepang adalah kosui, yang artinya air danau. Selanjutnya, mau bahas huruf apa lagi ya? Mari kita bahas radikal ini. Nah, teman-teman, biasanya radikal ini dalam bahasa Mandarin itu disebut sebagai cao zi tou. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, biasanya dia disebut sebagai kusakanmuri. Nah, teman-teman, biasanya radikal ini biasanya berhubungan dengan pohon ataupun rumput. Contoh huruf yang menggunakan radikal itu apa ya? Nah, jadi huruf-huruf yang menggunakan radikal tersebut dalam bahasa Mandarin itu contohnya seperti hua, yang artinya bunga, dan dalam bahasa Jepang itu contohnya seperti ha, yang artinya daun. Selanjutnya, mau bahas radikal apa lagi ya? Mari kita bahas aksara ini. Teman-teman, biasanya huruf ini dalam bahasa Mandarin itu dibaca sebagai chen, yang artinya anjing. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Mandarin itu seperti chen chi, yang artinya gigi anjing. Sedangkan dalam bahasa Jepang, huruf ini memiliki arti yang sama dengan bahasa Mandarin, yaitu anjing. Tapi cara bacanya berbeda dan memiliki dua cara, yaitu kunyominya adalah inu dan onyominya adalah ken. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Jepang itu seperti banken, yang artinya anjing penjaga. Selanjutnya, mau bahas huruf apa lagi ya? Mari kita bahas radikal ini. Nah, teman-teman, biasanya radikal ini dalam bahasa Mandarin itu disebut sebagai san tian shui. Tapi, kalau dalam bahasa Jepang, radikal ini biasanya disebut sebagai san sui. Radikal ini menyerupai 3 tetesan air dan biasanya berhubungan dengan air. Contoh huruf yang menggunakan radikal itu apa ya? Nah, jadi contoh huruf yang menggunakan radikal ini dalam bahasa Mandarin itu seperti hai, yang artinya laut. Sedangkan dalam bahasa Jepang, contohnya itu seperti ike, yang artinya kolam. Selanjutnya, mau bahas radikal apa lagi ya? Mari kita bahas aksara ini. Teman-teman, jadi dalam bahasa Mandarin, huruf ini biasanya dibaca sebagai chu, yang artinya keluar.
Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Mandarin itu seperti Chufa yang artinya berangkat. Sedangkan dalam bahasa Jepang, huruf ini juga memiliki arti yang sama dengan bahasa Mandarin, yaitu keluar. Tapi cara bacanya berbeda dan ada dua cara, yaitu kunyominya adalah da dan de. Sedangkan onyominya itu ada tiga, yaitu shutsu, shu, dan sui. Contoh kosakata yang menggunakan huruf ini dalam bahasa Jepang itu seperti yushutsu yang artinya ekspor. Selanjutnya mau bahas huruf apa lagi ya? Yojijukugo. Istilah ini sebenarnya asing, tapi emangnya itu apa ya? Nah, yuk kita simak dan tunggu apa lagi? Let's go to the topic. Nah, jadi dalam bahasa Jepang, Yojijukugo itu adalah ungkapan 4 huruf atau frasa idiomatik 4 huruf. Sama seperti Chengyu yang biasanya dipakai dalam bahasa Mandarin dan Sajesongo yang biasanya dipakai dalam bahasa Korea. Oh ya, Yojijukugo ada dua jenis, yaitu Yojijukugo yang idiomatik dan Yojijukugo yang non-idiomatik. Itu apa saja ya? Aku penasaran nih. Nah, jadi Yojijukugo idiomatik adalah ungkapan yang setiap hurufnya diterjemahkan memiliki makna yang berbeda dari yang aslinya. Contohnya itu seperti Icho Iseki yang artinya dalam waktu singkat. Sedangkan Yojijukugo non-idiomatik adalah ungkapan yang lebih mudah diterjemahkan berdasarkan arti dari setiap hurufnya. Contohnya itu seperti Okunai Kinen yang artinya larangan merokok. Shishitacha, arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Bongkar-bongkar Yojijukugo dalam lagu Yojijukugo Girls dari NMB48 Part 1. Ichigo Ichie. Sekali seumur hidup. Isshin Denshin dari hati ke hati atau telepati. Kuzen Zetsugo yang pertama dan mungkin yang terakhir. Sensei Ichigu sekali kesempatan dalam 1000 tahun. Chototsu Moshin berani tanpa ragu. Lanjut part 2. Bongkar-bongkar Yojijukugo dalam lagu Yojijukugo Girls dari NMB48 part 2. Ikitogo saling pengertian. Gashin Shoutan melewati rintangan untuk mencapai tujuan. Kendo Chorai membuat comeback yang besar. Eigo Kaiki pengulangan abadi. Shoshi Kantetsu mempertahankan niat awal. Lanjut part 3. Bongkar-bongkar Yojijukugo dalam lagu Yojijukugo Girls dari NMB48 part 3. Funkotsu Saishin memberikan yang terbaik. Junpu Manpan berjalan dengan mulus. Onkochi Shin belajar dari masa lalu. Rinkyohen memainkannya dengan telinga. Anju Mosaku meraba dalam gelap. Lanjut part 4.
Bongkar-bongkar Yoji Jukugo dalam lagu Yoji Jukugo Girls dari NMB48 part 4. Ikudon dengan satu suara. Goetsu Doshu. Dua musuh yang senasib. Baji Tofu. Berbicara ke dinding. Yoto Kuniku. Baik di luar, buruk di dalam. Yume Mujitsu. Terkenal tapi tak bermakna. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.